Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua ini. Alhamdulillah hadir. Siapa yang nggak ada ya? Ya adalah sebagian yang nggak ada. Hasan izin tuh. Siapa? Hasan izin. Hasan izin kenapa? Nggak tahu kerja. Kenapa? Kerja, Bu. Izin kerja. Iya. Hasan kerja? Iya. Kerja sambilan. Oh iya. Sampingan. Sampingan. Iya, kerja part time. Oke. Kalau Kiki mah tadi teh keluar gak bisa masuk lagi katanya teh. Keluar tidak bisa masuk lagi. Kenapa kekunci? Ibu kan kita keluar sendiri katanya teh. Oh, ini sakit perut, Bu. Sakit perut. Terus keluar sendiri. Oh, sakit perut terus keluar sendiri. Oh iya, nggak apa-apa. Sehat semuanya? Alhamdulillah. I'm fine and I'm fine. Fine, bukan fan. Kalau fan maka kipas angin. I'm fine. 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 Nah, kalau fan itu kipas angin. I'm fine, berarti kamu kipas angin. Yes. Sure. Bukan sur, apa sur? Nggak ada sur. Sure. Oke. Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Nah, teman-teman kita kan belajar recount. Sekarang kita akan mempelajari materi terakhir yang ada di kelas 10 yaitu, wah dengar kata terakhir. Materi terakhir yang ada di kelas 10 yaitu simpel kok. Tentang apa yo? Bu minta maaf saya. Minta maaf, kenapa? Kan pertemuan terakhir. Maksudnya materi terakhir bukan pertemuan terakhir. Pertemuan masih ada. Kenapa mau tiba-tiba ujian? Ayo aja sih kalau bisa mau ujian langsung yuk. Sampai jam berapa ini, Bu? Sampai jam 11 saja kok. Alah. Maunya berapa? Masih jam. Capek. Ini baterai saya ini. Oh, baterai. Bisa dicas dulu boleh? My battery 6. Battery. Oh, your battery why? 6. Baterainya sakit. No. Apa dong? Walakin 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6% lagi. 6% lagi. Yes. Oh iya. Gak apa-apa, sok sambil. Oke, sekarang ini gimana tadi? Nah, sekarang kita akan belajar tentang song. Song itu apa sih? Song itu apa sih? Song itu nyanyian. Lagu. Lagu, iya, alhamdulillah tahu ya. Nah, song itu lagu. Song itu kan udah tahu lagu itu. Banyak fungsinya. Pertama, fungsi dari lagu. Social function of song. Fungsi sosial dari lagu. To entertain the listener. Karena kan tidak dibaca. Kalau kemarin naratif itu dibaca. Itu fungsinya untuk menghibur pembaca. Kalau ini to entertain the listener. Untuk didengarkan. Dengar, karena lagu kan didengar. Terus udah gitu juga sama seperti naratif. Yang lagu juga memiliki moral value. Apa itu moral value? Yaitu pesan tersimpan. Pesan moral atau misalnya pesan-pesan yang ada di lagu tersebut. Atau mungkin kalian mau curhat, provide a way of managing the relationship between our public and private emotional life. Bisa mengungkapkan isi hati kalian yang merasa hubungan kalian antara dunia luar dan dunia kalian sendiri bisa. Terus udah gitu personal feeling bisa banget ini. Makan banyak ya kalian kalau misalnya dan galau atau misalnya lagi bahagia kan bisa mendengarkan lagu. Kalau bahagia yang bahagia. Kalau yang sedih berarti sedih. Atau cultural value juga bisa. Cultural value itu berarti nilai budayanya. Bisa biasanya karena lagu itu kan diiringi alat musik instrumen. Biasanya ada juga instrumen-instrumen seperti di Indonesia itu angklung.
atau enggak kecapi. Nah, itu ada cultural value-nya. Atau juga bisa untuk ini, to give someone to not only share their emotion with others, but also to have an emotional connection. Jadi selain dari hubungan yang biasa, kita juga bisa secara hubungan emosionalnya secara batin gitu, menggunakan lagu, kan bisa ya. Nah, itu beberapa fungsi lagu, kalian tahu sendiri lagu itu. Kalau lagu biasanya kalian buat untuk apa? Buat galau? Enggak. Buat menghibur. Apa dong? Buat Menghibur. untuk menghibur, oke. Jangan dibuat galau. Nah, kalau general structure of song itu kan sebetulnya harusnya berkaitan dengan seni musik. Ini sekilas aja deh. Dalam bahasa Inggrisnya, pertama intro. Intro itu sama sesuai dengan namanya, introduction. Berarti perkenalan lagu atau awal lagu. Bisa secara musikal, maksudnya musiknya aja, atau mungkin berupa dengan liriknya juga. Terus udah gitu verse. Verse itu berarti biasanya berkaitan dengan setelah opening lagunya, ada isi lagunya, itu verse. Chorus of refrain berarti itu ref-nya. Jadi kalau bagian ref itu refrain atau chorus. Break itu biasanya setelah chorus, setelah ref atau refrain biasanya ada break-nya kan, berupa instrumental music juga. Lalu bridge itu biasanya sebelum terakhir sebelum akhir ada bridge. Lalu ada juga yang namanya coda, berarti akhir dari lagu. Itu cuma bisa ditanyakan di seni musik ya. Nah, ini kan cuma sekilas saja. Nah, itu adalah social function and general structure of song. General, bukan generic. Kenapa bukan generic? Karena kan secara umum. Kita tidak membicarakannya secara generik. Strukturnya itu tidak terlalu khusus karena secara umum. Bisa saja mungkin ada intronya, tapi tidak ada break-nya langsung ke bridge. Itu kan tergantung pencipta lagunya sendiri. Makanya general structure, bukan generic structure. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Fungsi lagu untuk menghibur pendengar, sebagai sarana curhat, mengekspresikan perasaan, mengekspresikan nilai budaya juga bisa. General structure-nya tadi yang sudah kita Ibu jelaskan. Ada yang mau ditanyakan sampai situ? Ditanyakan? Next. Nah, next. Ini yang harus kalian pahami. Karena ini hampir berkaitan dengan puisi. Karena namanya lagu, terkadang lagu itu menggunakan kata-kata yang berbeda dari keseharian kita, from our daily life. Biasanya dia menggunakan kata-kata yang lebih puitis, lebih imajinatif, lalu lebih indah. Kenapa? Agar pendengarnya juga merasa terbawa oleh suasana lagu tersebut. Kalau lagunya sedih, biasa kan melo-melo kata-katanya juga, atau mungkin lebay-lebay gitu kan. Nah, ada hubungannya. Makanya kita belajar language feature of songs. Lagu itu memiliki struktur bahasanya sendiri. Pertama, lyrics are written in first, second, third person given on the specific perspective you choose. Oftentimes point of view change in lyrics but only when needed. Maksudnya apa? Lagu itu tergantung kalian sudut pandang, point of view. Point of view-nya bisa first. First itu berarti kalian sebagai yang punya perasaannya, yang punya pesannya, berarti sebagai I. Second itu berarti bisa sebagai orang luar. Kalau third person itu berarti naratornya, menceritakan lagunya ini tentang apa. Itu kan lagu ada beberapa kadang menggunakan aku, kadang dia menjelaskan dia, mereka. Nah, tergantung point of view-nya.
Satu point of view. Kedua, rhyming words. Rhyming itu kalau dalam bahasa Indonesia rima. Tahu rima? Pernah belajar pantun nggak? Pernah. Pantun? Pernah. Ada rimanya kan? Rima pantun apa? AB. Nah, apa yang dimaksud dengan rima AB? Apa, Bu? Apa yang dimaksud dengan rima AB? Rumus. Susunan. Susunan apa? Susunan kata, meureun, Bu. Susunan kata, meureun. Ayo, ada yang lain. Huruf akhir. Nah, bukan huruf akhir, kurang tepat, tapi bunyi akhir dari suatu kata itu disebut dengan rima. Kalau misalnya bunyinya I juga. Kalau bunyinya A juga. Nah, itu rima. Ada sebagian lagu kalau kita dengarkan rimanya itu sama. Lagu ujungnya itu seperti bunyi huruf I. Lagu ujungnya seperti bunyi huruf A. Keseluruhan, hampir dari setiap baris dan bait. Itu rima. Kenapa? Karena biasanya itu agar pendengarnya merasa terhibur, pendengarnya merasakan apa juga yang dirasakan oleh penulis lagunya tersebut. Use a familiar catchy tune and rhyme. Berarti tune itu nada yang catchy, nada yang enak didengar, dan rima yang sama catchy juga, enak didengar. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan, kita bisa membandingkan. Kalian bisa bandingkan sendiri nanti ya kalau kalian dengarkan lagu. Ketika kita menggunakan rima yang beraturan dengan rima yang seadanya, misalnya ini loncat-loncat, ini A, terus selanjutnya langsung ujungnya jadi O, lanjut lagi ujungnya menjadi A lagi, ujungnya menjadi I lagi. Nah, itu berbeda pendengaran kita atau rasanya dengan menggunakan rima yang beraturan. Kalau tidak percaya nanti kalian cari sendiri lagu yang ada rimanya beraturan dengan yang lagu rima seadanya. Itu rima, rhyming words. Berarti beraturan rimanya atau bunyi akhir. Selanjutnya itu adalah figurative language. Figurative language. Oke. Nah ini sekilas aja ya. Nggak tahu sih kalau misalnya untuk anak kelas 10 itu sudah belajar tentang figurative language atau belum. Figurative language itu apa? Sebentar. Karena lagu itu hampir sama seperti puisi atau pantun, karena terkadang kan sama. Tadi ada sudut pandang, terus udah gitu ada rimanya juga, ada yang beraturan, ada yang tidak. Semakin beraturan rimanya, semakin bagus. Nah, karena sama dengan puisi, ada juga namanya figurative language, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya majas. Tahu majas? Tahu. Ini di bahasa Indonesia berkaitan dengan puisi, majas. Majas dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya alliteration. Lalu ada yang namanya simile, personification, Alegori. Juga yang sering digunakan imagery atau metafor deh. Kalau di bahasa Indonesia itu kan majas, ada majas personifikasi, terus ada majas hiperbola, majas metafor. Bahasa Inggris juga punya majasnya. Pertama itu alliteration. Alliteration itu adalah persamaan kata yang digunakan berulang-ulang bunyinya sama. Seperti biasanya huruf awalnya sama dengan huruf awal dengan kata lainnya.
Nah, penggunaan huruf di awal katanya sama. Biasanya 2 kali. Kalau sudah 2 kali penggunaan huruf di awal katanya sama, berarti itu dimaksudkan namanya alliteration. Get, good, gummy. Nah, kan dia memiliki persamaan kata, persamaan nada, persamaan bunyi. Get, good, gummy. Diawali dengan huruf G, dan huruf G. Itu namanya alliteration. 2 kata yang memiliki huruf awal yang sama. Ini sekilas aja ya, biar kalian tahu, mempelajari aja. 2 kata memiliki 2 kata atau lebih, karena kadang ada banyak juga. Yang memiliki huruf awal yang sama, get, good, gummy. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti kuku, kaki, kakak, aku. Nah, ini namanya alliteration. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kurang tahu namanya apa. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris ini namanya alliteration. Kuku, kaki, kakakku, kaku. Nah, itu namanya alliteration. 2 kata atau lebih yang memiliki huruf awal yang sama digunakan dalam suatu lagu atau puisi. Jelas itu alliteration itu apa? Jelas. Jelas? Insya Allah. Ya Allah. Yang lain gimana, jelas? Oke, next Batu. Simili. Simili itu, Miss lupa bahasa Indonesianya apa? Kalau dalam bahasa Inggris, dia menggunakan suatu figurative language yang membandingkan sesuatu dengan satu hal dengan sesuatu hal yang lain. Contohnya, the girl is like a fairy. Angel deh. Angel itu apa? Yang tahu angel itu apa artinya? Malaikat. Malaikat. Malaikat, oke tahu. The girl is like an angel. Ini kurang aneh. The girl is like an angel. Ketika ada perbandingan seperti ini, yang artinya gadis itu seperti malaikat. Nah, ketika ada perbandingan seperti ini, the girl is like an angel. Gadis itu seperti malaikat. Maka dia dinamakan simile, yaitu membandingkan satu hal dengan satu yang lain. Bandingkan satu hal dengan satu hal yang lain. The girl is like an angel. Gadis itu seperti malaikat. Berarti dia biasanya menggunakan ditandai dengan penggunaan like as. Artinya seperti. Jadi ketika ada lirik lagu, misalnya ada kata-kata like, misalnya the girl is like an angel, the boy is like a fairy, atau yang seperti lainnya, itu berarti maksudnya adalah simile. Membandingkan satu hal dengan satu hal yang lain, ditandai dengan penggunaan like dengan as, yaitu artinya seperti. Jelas sampai situ? Jelas, Miss. Ada satu bingung? Jelas, Miss, kata Jakib. Oke. Jelas nih. Oke, kalau jelas. Mudah-mudahan jelas ya. Nanti tanya lagi. Personification itu sama halnya dengan majas dalam bahasa Indonesia, yaitu personifikasi. Personifikasi itu apa?
Apa itu personifikasi? Ada yang tahu? Pesona. Coba tanya. Yang di Majas, Miss. Iya, yang di Majas seperti apa? Itu Miss apa namanya teh? Benda mati rasa hidup Miss. Nah, betul. Membandingkan atau mengibaratkan benda mati seperti hidup, makhluk hidup, atau seperti manusia. Contohnya, benda mati apa ya? Kan lupa. The water is running. The is crying. Is crying. The sky. Contoh, the water is crying from the sky. Air sedang menangis dari langit. Berarti maksudnya sedang hujan, bisa jadi. Atau mungkin bisa aja air memang jatuh dari atas. Kita nggak tahu kan ya, ini tergantung penulis liriknya. Nah, air itu kan benda mati. Ketika benda mati diibaratkan menangis, benda mati kan tidak mungkin menangis. Nah, itu dinamakan personification, yaitu mengibaratkan benda mati seperti makhluk hidup. Mengibaratkan benda mati seperti itu personification. Contohnya itu. The water is crying from the sky. Nah, lanjutannya lagi imagery. Imagery itu membayangkan atau mengilustrasikan atau menggambarkan. Jadi biasanya di suatu lagu itu ada misalnya kata-katanya itu seperti, nah tadi contohnya. Contohnya itu, nih, imagery is vivid descriptive language that appeal one or more of the sense, sight, hearing, touch, smell, and taste. For example, her blue eyes were as bright as the sun, blue as the sky, but soft as silk. Nah, itu berarti membayangkan, imagery-nya itu berarti berkaitan dengan 5 sense. What the human have, 5 sense of what human have. Indra yang dimiliki oleh manusia. Indra apa saja itu? Penglihatan, Miss. Penglihatan or sight. Oke, good. Indra pengecap. Indra pengecap. Oke. Nggak bisa diklik lagi. Ya udah, nggak apa-apa di sini. Imagery. Jadi berkaitan dengan penglihatan, mengecap, apalagi 5 indera yang dimiliki oleh manusia. Makhluk hidup deh. Pendengar. Pendengaran. Pendengaran. Apalagi? Penciuman. Penciuman. Apalagi? Bisa. Peraba. Gerak. Touch. Her eyes is as blue as a sky. Her hair is long and soft as silk. Matanya sebiru langit, biru bagaikan langit. Ya, berarti matanya warna biru. Her hair is long and soft as silk. Rambutnya panjang dan selembut. Silk apa itu silk? Apa itu silk? Sutra Miss. Ya, betul. Dan selembut sutra. Nah, jadi di situ biasanya ada membayangkan bagaimana
sesuatu digambarkan seperti indera-indera yang kita gunakan. Penglihatan berarti her eyes is as blue as sky. Kita melihat seseorang matanya biru. Hearing itu biasanya menggunakan suara-suara, misalnya suaranya terdengar indah. Nah, berarti suara. Kalau taste itu berarti rasanya sangat enak atau lezat, berarti itu taste. Kalau smell itu berarti baunya wangi atau harum seperti mawar. Touch itu berarti ini soft as silk, selembut, sutra. Kenapa ada soft as silk? Karena itu berkaitan dengan indera peraba atau indera sentuhan. Soft as silk. Nah, itu imagery. Itu imagery. Satu lagi apa tadi? Udah bisa ternyata ya. Sudah. Satu lagi berarti metafor. Metafor itu apa sih? What is metafor? Suara. Kurang tahu. Apa nggak tahu. Kurang tahu. Kurang tahu. Metafor itu biasanya menjelaskan sesuatu seperti benda hal yang lain. Menjelaskan sesuatu seperti benda yang lain. Atau hal yang lain, deh, jangan benda, karena bisa hal yang lain. Contoh. Beyond the sky. The ring is Complete. Bukan beautiful. The ring is the golden circle. Nah, ya, golden circle. The ring is the golden circle. Atau the ring is golden circle. Oke. The ring is golden circle. The ring itu kan cincin. Golden circle itu lingkaran emas. Cincin itu adalah lingkaran emas. Kan belum tentu cincin itu terbuat dari emas atau mungkin cincin itu benar-benar emas, kita nggak tahu. Tapi menjelaskan sesuatu seperti hal yang lain, cincin itu memang dianggapnya lingkaran emas. Nah, itu metafor. The ring is golden circle. Itu maksudnya adalah metafor. Nah, itu adalah figurative language yang sering digunakan. Ada alliteration, ada simile, ada personification, ada imagery, ada metafor. Ada yang mau ditanyakan? Oh, bisa digerak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Miss. Sudah jelas? Insya Allah. Insya Allah. Kita bahas figurative language karena lagu itu hampir mirip seperti puisi. Puisi itu menggunakan figurative language. Figurative language itu sama halnya kalau bahasa Indonesia itu majas. Jelas sampai situ? Jelas, Miss. Oke. Nah, kita balik lagi. Kita kan bahas lagu. Mana ya lagunya? Oke, satu lagi. Selain figurative language juga ada yang namanya slang words. You know slang words? Bukan band ya. Slang words. Biasanya lagu-lagu rap itu menggunakan slang. Hip hop itu menggunakan slang. Kalau slang dalam bahasa Indonesianya itu kata yang tidak baku, kata gaul. Kayak tidak berubah menjadi enggak. Terus karena berubah menjadi karena. Pokoknya kata-kata yang tidak baku atau kata-kata yang gaul itu
aku menjadi gue. Nah, itu berarti slang words. Kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya dia gonna. Gonna itu dari kata apa sih? Sering kan dengar kata gonna di lagu? Gonna itu dari kata Jadi takut. going. Kalau wanna itu dari kata want. Kalau ain't itu dari kata and not. Ya. Nah, going itu gonna, want itu wanna, and not itu ain't, dan sebagainya. Itu disebut dengan slang word. Slang word itu berarti kata-kata yang tidak baku atau kata-kata gaul. Jadi dia tidak mengikuti kata-kata yang sering digunakan atau sesuai dengan kamus. Jadi dia tidak menggunakan kata-kata atau yang disesuaikan dengan kamus. Jelas sampai situ? Ada yang mau ditanyakan? Bagi yakin. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Miss. Cukup. Nah, sekarang kita ke lagunya. Kita pilih lagunya. Mana lagunya menghilang? Oh, ini. Kita pilih lagunya Stitches Shawn Mendes. Ada yang tahu? Tahu. Miss tahu. Shawn Mendes. Nah, karena Miss bingung muter audionya gimana, jadi kalian nanti cari sendiri aja lagunya terus putar ya. Kayak gimana lagunya. Stitches Shawn Mendes. Stitches itu artinya apa? Kan sering ya dengar kalau lagu Shawn Mendes Stitches. Stitches itu apa sih artinya? Stitches itu artinya luka, balutan luka. Nah, sekarang kita akan lihat figurative language yang digunakan di lagu ini. Contoh. Your words cut deeper than a knife. Nggak usah di ini ya, udah merah. Your words berarti itu artinya? Tanya siapa ini menghilang. Your words itu apa artinya? Kata-kata. Kata-kata siapa? Kata-katamu. Kata-katamu. Cut. Cut itu apa? Potong. Mengiris. Mengiris bisa, memotong bisa. Kenapa Menyayat. diper? Sangat dalam. Dalamnya gimana? Sangat dalam. Lebih dalam. Nah, lebih dalam karena ada airnya. Lebih dalam. Then a knife. Daripada Pisau. kata-katamu mengiris atau memotong lebih dalam daripada pisau. Nah, kalau misalnya yang seperti itu, berarti dia menggunakan figurative language apa? Dia berarti kata-kata, tetapi memotong. Berarti dia mengibaratkan kata-kata itu seperti benda hidup, makhluk hidup. Berarti dia menggunakan personification. Good. Oke, next. I don't understand it. Siapa itu? Iya, nanti muter lagunya ya. Sok putar aja sendiri nanti. Just like a moth drawn to a flame. Just like itu seperti, moth itu gajah, drown itu tenggelam, flame itu api.
seperti gajah tenggelam di api. Kalau ada sepertinya itu berarti menggunakan figurative language. Smell. Siapa yang digunakan? Smell. Figurative language. Smell. Apa itu namanya tadi yang mengibaratkan sesuatu seperti suatu hal yang lain? Simili, namanya simili. Simili. Yes. Gana. Kalau Gana itu bukan figurative language, tapi kata apa tadi? Ajar. Hah? Kata yang diulang-ulang. Kata yang kan asalnya going, jadi Gana. Slang word. Nah, slang words atau kata gaul, kata tidak baku yang tadinya going jadi Gana. Kalau yang ini Gata gave you aroma head. Gata gave you Alliteration. yes, alliteration. Karena dia ada dua kata yang memiliki huruf awal yang sama. Nah, itu berarti namanya alliteration. Itu adalah figurative language yang digunakan dalam lagu Stitches-nya Shawn Mendes. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ada ibu yang nanya capek? Tapi kalau ditanya, nggak ada mulu. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Tidak, Arman tidak. Arman mau nanya? Enggak. Oh, enggak. Ya sudah. Nanyalah yang dari tadi nggak ada suaranya. Let's see. Biasanya main Bisa ada Ilhaman. Oh, tadi kan keluar ya, baterainya habis 6% lagi. Oke. Ini siapa ya? Izati deh. Izati ada Izati. Ada, Miss. Nah, fungsi dari lagu itu apa sih? To entertain the listener. Yes, entertain the listener itu apa? Mengenal lagu gitu. Bentar, Miss. Entertain itu apa? Mang? Memperkenalkan. Bukan. Entertain. Mang? Hibur. Menghibur siapa? Kan lagu. Berarti menghibur siapa dong? Pendengar. Karena lagu didengar, tidak dibaca. Maka dia menghibur pendengar. Itu utamanya. Selain dari menghibur pendengar, apalagi Arman? Selain apa, Miss? Fungsi lagu. Fungsi lagu. Culture itu nih. Culture values. Apa? Oh, yang mana? Sopil ya? Menyimpan pesan. Oke, good. Menyimpan pesan atau mengajarkan pesan moral, good. Ada pesan moral yang diajarkan. Karena kan lagu itu berisi banyak isinya, temanya. Tergantung temanya berarti terkadang ada pesan yang disampaikan. Next. Siapa ya? Novi, ada Novi? Ada. Ya, Ibu. Nah, lagu itu awalnya dia menggunakan
Gimana, Bu? Oke. Lagu itu biasanya awalnya menggunakan Yang ini, yang intro ini, Bu. iya, intro itu apa? Melo, apa namanya? Nada. Nada gimana? Nada? Ya, nada yang kayak melo. Ya, kayak romantis gitu, meren, Bu. Terus melo. Intro itu nada introduction. Kan introduction itu apa? Awal. Perkenalan. Ras- Berarti intro itu adalah nada Perkenalan. perkenalan atau nada awal. Oke. Itu intro ya. Nah, sekarang ini. Yunita, ada Yunita? Ya, Bu. Yunita, pertama lirik lagu itu menggunakan sudut pandang ke orang keberapa saja? Sudut pandang orang pertama Pertama, lalu sama orang ketiga, kedua, dan ketiga. tiga. Oke. Lanjut lagi, Puput. Puput ada? Puput ada, Puput? Puputnya menghilang. Oke, lanjut aja ke Yunita tadi udah ya. Sifati, Nafi, Nisa, Puput nggak ada. Ini Syifa deh. Selain Viva ada Syifa? Ada, Miss. Nah, selain penggunaan sudut pandang, kita juga menggunakan lagu menggunakan Rhyming words. rhyming words. Rhyming words itu kalau dalam bahasa Indonesia apa? 5. Rima itu apa? Bunyi akhir Bunyi akhir dari lagu. lagu. Dari setiap baris atau bait? Bait. Baris. Bait. Baris atau bait? Bait. Baris. Kan tiap baris. Ya, baris. Next, Arman salah. Zaki. Ya, Miss. Selain penggunaan sudut pandang, rhyming words, kita juga menggunakan alliteration. Apa sih alliteration? Apanya? Penggunaan dua kata yang sama arti dalam satu baris gitu, Miss. Dua kata yang Sama arti. bukan sama arti. Bukan maksudnya teh yang huruf depannya sama. Nah, huruf depannya bunyinya sama dua atau lebih. Oke. Lanjut lagi. Coba tadi sebelumnya. Nabila. Nabila ada. Nabila ada. Oh, menghilang. Oke. Kasih ke kalian aja. Selain penggunaan alliteration, kita juga menggunakan namanya imagery. Imagery itu berkaitan dengan 5 indera manusia, yaitu apa saja? Bernapas. Sight. Sight itu apa? Menghala bukan, Miss? Kenapa? Menghala. Sight itu penglihatan. Hearing? Pendengaran. Pendengaran. Touch? Menyentuh. Menyentuh atau indera peraba. Smell? Mencium.
Penciuman. Taste. Merasakan. Indra perasa. Oke. Tanya. Oke, last one. Tanya ke Arman. Arman, what is language? Language itu apa kata slide? Kata yang tidak baku. Kata yang tidak baku. Kata yang tidak baku atau kata-kata Kata yang baku. Yang tidak baku. nah, kata-kata yang tidak baku atau Atau kata apa ya? Belum nulis. kata-kata yang apa? Yang sedang tren itu kata-kata gaul. Gaul. Oke. Nah, itu beberapa penyusun dari mulai apa itu lagu, fungsi sosialnya lagu itu terdiri dari apa saja, dengan struktur bahasa atau kebahasaan lagu. Yang biasanya berkaitan karena mirip dengan penggunaan puisi, maka dia menggunakan majas, rima. Lalu ada juga yang menggunakan slang word, kata yang tidak baku atau kata-kata gaul. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Insya Allah Cukup, tidak. Miss. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita lanjut minggu depan itu kita bahas social meaning. Social meaning itu berarti kita bahas satu-satu artinya apa, terus udah gitu ini maksudnya apa dari sebuah lagu. Oke, thank you for today. Thanks for being here. Terima kasih. What else? Stay healthy, stay at home, jangan kemana-mana, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat tetap bulan puasa. See you next time. Bye. Bye. Good training.